Baik, selamat datang pada tutorial bersambung Vertical Stirling Engine with Glass Dome episode pertama. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat part nomor 1, yaitu standar menggunakan inventor. Kita akan coba. Pertama kali yang harus kita lakukan yaitu membuat project agar file yang kita buat termanage dengan baik. Kita beri nama project kita yaitu Vertical Stirling Engine with Glass Dome. Saya akan coba arahkan pada folder yang saya buat ini. Saya beri nama Vertical Stirling Engine with Glass Dome. Enter. Oke, dan finish. Kalau sudah, saya klik down, lalu saya pilih tools new, saya pilih tab matrix, saya gunakan template standar milimeter IAM. Pada tutorial ini saya akan coba buat part pada mesin Vertical Stirling Engine satu persatu per episode. Oleh karena itu saya beri nama project ini tutorial bersambung. Oke, pertama kali kita lihat dulu partnya itu ini. Oke, saya buat sketch pada plane XY, lalu saya buat sebuah lingkaran menggunakan tool circle dengan diameter 100. Kalau sudah, saya hanya tinggal mengekstrudnya dengan ketebalan 12. Lalu yang ingin saya lakukan adalah membuat sebuah lubang di sini dari arah bawah. Kalau gitu kita putar. Saya sketch aja di sini. Saya buat sebuah titik sebagai referensi pembuatan lubang dengan jarak dari titik pusat yaitu 35. Lalu saya hanya tinggal mengklik tool hole, secara otomatis titik itu akan terpilih. Kalau saya perhatikan, tipe lubang di sini ialah menggunakan bor kantersang. Diameter yang saya perlukan ialah 5,5. Chamfernya kalau saya perhatikan di sini 2,8, sehingga saya perlu menghitungnya dengan memasukkan angka tersebut pada kotak yang tersedia. Kalau sudah, saya hanya tinggal mengklik tool OK, mengklik tombol OK, lalu saya memiliki sebuah lubang di sini. Kemudian saya perlu membuat chamfer di bagian ini. Ialah sebesar 2 kali 45. Lalu saya akan membuat lubang untuk tempat foot cushion. Foot cushion sendiri ialah part nomor 32. Foot cushion. Oke, kalau begitu pada tutorial kali ini saya akan coba buat dua part, yaitu standar dan foot cushion. Oke, saya buat saja lubang
PCD nya kalau saya lihat di sini tidak ada, sehingga saya perlu mau ngambil sebuah referensi garis. Ya, saya bisa ambil dari sini. Saya buat sebuah sketch di bagian bawah. Saya buat lingkaran. Kira-kira di sini saya singgung lingkaran yang saya buat dengan lingkaran yang ada. Saya buat garis referensi karena lubang saya untuk tempat foot cushion ada di koordinat 45 supaya rapi. Saya buat sebuah lingkaran dengan diameter 6. Sudah 5 menit. Saya tinggal klik to finish. Lalu saya extrude. Saya pilih profil yang ada di sini dengan kedalaman 1 seingat saya. Baik. Lalu saya hanya tinggal memperbanyak lingkaran yang saya buat sesuai dengan pola, yaitu melingkar. Saya pilih feature-nya, lalu saya pilih sebuah lingkaran referensi. Jumlah foot cushion yang saya perlukan ialah 4. Saya klik tool OK. Oke, saya hanya kurang menambahkan tulisan itu Stirling Engine. Oke, saya buat teks saya berada di tepat di tengah. Saya beri nama Stirling Engine. Tebalnya, tingginya 7. Bagaimana kira-kira? Saya tarik. Oke, bagaimana kalau saya taruh tepat di tengah titik pusat menggunakan constraint horizontal dan vertikal? Tampaknya sudah cukup baik. Lalu saya emboss saja 0,5. Tampaknya kurang terlihat. Bagaimana kalau embossnya saya berwarna kuning? Baik. Lalu saya perlu mengassign material dari part bernama standar ini woodwork. Apakah ada material wood? Properties. Saya masuk ke tab basic. Saya klik W. Woodwork, oh ada. Saya oke. Tampaknya saya sudah berhasil membuat part standar ini. Apakah masih ada yang kurang? Saya rasa cukup. Saya save saja. Saya beri nama standar. Saya buat folder baru saja. Saya beri nama folder ini parts, karena akan saya isi folder tersebut dengan part-part dari mesin tersebut. Standar. Oke. Lalu saya akan membuat part kedua, yaitu foot cushion. Oke, saya perlu mengklik tool new. Lalu seperti sebelumnya saya gunakan tool template standar milimeter PT. Saya buat sketch di plane YZ. Lalu saya perlu membuat sebuah segi 4 dan garis, lalu arkus di bagian sini. Lalu saya hanya perlu membuat titik pusat arkus saya vertikal terhadap titik 0,0. Diameternya 6. Saya buat terlebih dahulu, saya buat garis ini
menjadi centerline agar saya bisa memberi dimensi diameter 6, karena kalau saya tidak membuat garis menjadi centerline, saya tidak bisa membuat dimensi diameter 6. Artinya saya harus menginput atau menghitung jaraknya setengah dari diameter. Oke, saya punya ukuran 1, 1, dan 5. Lalu saya perlu masukkan ukuran tersebut pada sketch saya, yaitu di sini 1, di sini 1, dan di sini otomatis 5 ya. Oke, baik. Saya rasa tidak perlu karena ini adalah ukuran yang tidak perlu. Saya boleh masukkan juga tidak apa-apa. Lalu saya hanya tinggal memutar profil yang saya buat menggunakan tool revolve. Saya beri nama foot cushion. Saya rasa saya lupa memberi material pada foot cushion. Bagaimana kalau saya melihat di sini materialnya itu default. Daripada default, bagaimana kalau kita beri nama materialnya rubber? R. Oke. Saya save ulang. Oke, terima kasih kawan-kawan. Selesai sudah tutorial episode pertama, pembuatan part nomor 1 dan part nomor 32. Oke, sampai berjumpa pada tutorial berikutnya, episode 2, yaitu pembuatan part standar. Namanya ialah standar shaft. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.